Kesal dengan ulah mantan suaminya yang kerap mengeluh ihwal sikapnya yang suka meminta permintaan yang tak bisa dipenuhi Angga, pedangdut Dewi Persik akhirnya membongkar semua tabir rahasia yang selama ini diketahuinya ihwal tabiat sang suami. DP demikian pemilik nama Dewi Muria Agung ini Karip Pisapa mengaku jika Angga selama memanajerinya diduga kerap memarkup honor hingga mengambil sebagian jatahnya. Aku tidak bicara yang sudah menikah ya, yang sudah bercerai itu sekitar pertama 53, terus 40, terus 60, terus belum yang vape-nya belum kehitung, belum dihitung nih, aku mau ke bank sekarang, belum yang sisling belum kehitung. Nanti tunggu nih, nanti ada lagi yang apa itu sih, apa yang kemarin dia yang autis apa? Tidak, iya semua. Minuman itu apa? Minuman apa itu? Apa gitulah. Ya itu aku pokoknya ada nyanyi show itu sekitar berapa 40-an atau berapa belum dihitung. Terus cerai aja ya. Aku nggak ngitung yang sudah jadi suamiku lah untuk apa. Dan sudah cerai pun kenapa dia masih ambil lagi? Udah cerai, udah selesai kan bukan jadi urusan dia. Sampai kemarin kita menegur jangan tulis apa namanya biodata, manajer biodata, hubungi nomor, hapus aja, kan kita udah bercerai, kamu tidak akan ngurusin saya lagi, kenapa masih ngurusin? Dan akhirnya karena aku nggak mau ribut sama orang dan aku tidak mau mengecewakan orang, aku tampil mbak, aku tampil, kasihan orang wedding, orang menikah, kepingin Dewi Persik, tapi aku merasa tidak tanda tangan, terus demi egois, terus aku nggak hadir kan nggak mungkin, aku masih punya hati walaupun budgetnya nggak segitu. Dan itu udah clear seharusnya, dan pihak pengundang juga nggak ada masalah sama itu. Kalau mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya, misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak, aku ambil yang punya aku saja. Jadi aku merasa bahwa kemarin, tapi udah ketemu ya, ini yang dia bilang sudah saya kembalikan itu yang sudah ketahuan. Kayak contoh nih, besok aku mau nyanyi tanggal 6 di Bogor, budgetnya dari 140 dia ambil 40 juta, 100 juta di dia. Jadi bukan uang 20 jutaan, dan dia lakukan kepada saya itu sudah bukan sekarang mbak. Kenapa saya bicara, kan sudah bercerai mbak. Kalau kemarin saya nggak bicara karena dia masih suamiku, aku nggak mungkin ngomong dong lah, sekarang dia udah bukan suamiku, kok masih diambil lagi duitku. Kalau dulu tahun 2021 kalau aku mau jabarin banyak tuh nama Budianto mbak, 2020 banyak mbak, tapi apakah aku bahas sama teman-teman? Enggak kan, ini sudah kebangetan gitu. Itu dikatakan penggelapan, kan aku bukan pakar hukum, yang pastinya aku tidak pernah merasa tanda tangan. Nah dia tanda tangan di atas materai atas nama saya gitu. Sebenarnya kalau dia alasannya kan biar cepat apa? Biar cepat selesai kerja. Kerja. Kan sekarang udah modern mbak, tinggal di email aja, terus udah gitu di scan sudah selesai. Kenapa harus dia yang tanda tangan? Selama ini kan aku kan selama pandemi dia tuh alasannya begini, itu kan haknya. Yang saya pertanyakan hak sekarang ya, hak apa sih? Itu hak apa? Suami aku kan nggak punya kerjaan, dia mendampingi aku. Oke lah, deal-dealan sebagai manajer, deal-dealan. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan manajer? Faktanya A sampai Z di lapangan orang lain, bukan dia. Ada bagian rootman yaitu si Gilbo atau siapa namanya si Kiki, terus ada Kiong, ada yang lain-lain juga, kru yang lain, ada Pak Ferdi, ada yang lain. Fakta di lapangan mereka yang bekerja. Dia mendampingi aku aja, mohon maaf nih, sempet terlontar kata-kata emosi dan nemenin aku di ranjang tuh udah saking aku menutupi segala sesuatunya gitu loh. Ya karena memang selama ini dia nemenin aku aja. Aku kalau show kan nggak pernah jalan-jalan mbak. Udah nyampe di hotel aku diam di kamar, pesan makan di kamar. Ya suamiku di situ juga. Yang kerja di luar itu ya tim aku. Apakah aku harus membayar gaji suami aku mbak? Komunikasi aku sudah terputus sama dia, tapi sama tim kan aku masih komunikasi. Jadi semua pekerjaan aku pasti lempar ke tim diskusinya. Nyanyi di sini sekian, mau nggak? Mau, baru aku jual. Gitu.
baru aku ajukan. Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil uang seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain. Karena kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya. Kalau aku membawa pergi semua uangnya itu aku nggak berikan haknya. Kan haknya sudah aku berikan. 150 juta oke, ya udah saya berikan 150 saya ambil untungnya aja. Mas, bukan masalah balikin atau nilainya. Terlalu sakit hatiku, Mas. Duit bisa dicari, cuman maksudnya ya Allah kok ya kebangetan. Tanpa tedeng aling-aling di sebuah acara talk show, bahkan DP mengaku selama ini menanggung biaya hidup Angga dan mertuanya. Tapi apa yang didapat DP justru balasan yang membuatnya tersinggung berat. Istri kan kudu sabar, siapa tahu dia berubah. Tapi kok nggak berubah-berubah sampai pada akhirnya dia menuduh aku yang tidak-tidak, yang nggak aku lakukan. Aku jadi bingung kok kayak gitu, ternyata ujung-ujungnya ketahuan lagi ngambil duit gitu loh. Padahal ibu mertua aku kasih setiap bulan. Bukan hanya soal nafkah, DP juga mengaku pernah memberikan uang 1 miliar kepada sang suami. Namun uang itu hingga kini tak jelas keberadaannya. Karena kan aku sudah kasih usaha, kayak dikasih lo, aku kasih modal juga, atau orang-orang aku pelit. Mbak, aku kasih uang 1M tapi nggak tahu duitnya kemana. Terus aku suruh urusin dekas telo pun dia juga nggak sabar untuk nungguin. Dia maunya temenin aku terus. Aku bilang, sayang jangan temenin aku terus. Aku nggak kemana-mana. Kamu mendingan urusin kerjaan yang lain. Terus kemarin mau buka seafood juga sama Mas Hendrawan. Terus aku cari tempat dulu yang bagus, nanti aku modalin. Tapi dia nggak jalan-jalan. Terus yang salah siapa? Intinya kan nggak mau kerja gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi aku tuh mau ngomong juga susah, Mbak. Kenapa aku nggak digugat dari dulu? Aku pasti salah lagi, Mas. Karena ini yang ketiga, masa aku harus cerai sih, Mas? Kalau suamiku bisa berubah, kenapa enggak sih? Kalau suamiku bisa berubah, kenapa enggak sih? Angga sendiri dianggap DP selalu tampil dengan curhatan syarat pencitraan, seolah-olah mengesankan jika DP bersalah. Karena itu, DP meminta Angga untuk segera berhenti dengan pencitraan yang menyudutkannya. Jika tidak, ia akan membongkar semua rahasia yang disimpannya selama ini. Mau nggak mau aku harus berjuang sendiri dalam hidup ini. Jadi ya mungkin jalan satu-satunya cuma Tuhan yang bisa memberikan kemampuan aku untuk melaksanakan tanggung jawab aku sebagai seorang Dewi Persik. Berat sebenarnya, Mas. Jujur terus terang. Kan pengalaman pertama. Aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku. Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku. Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu. Sejak amukan DP terhadap Angga mencuat, Angga mendapat serangan dari para haters di media sosial. Namun hingga kini, Angga masih belum bicara di hadapan publik. Lantas akankah perseteruan ini makin memanas atau akan berhenti seiring permintaan DP diwujudkan Angga? Kan udah aku jelasin tadi kan. Udah ya? Perempuan itu pasti aku akan salah lagi di mata umum, Mas. Ya, Kan bukan sekali dua kali aku menikah. Artinya saya sebagai istri harus bisa sabar. Karena namanya suami siapa tahu bisa berubah. Sedih ya pastilah, Mas. Nggak mungkin kalau orang itu menikah kemudian nggak hatinya nggak sedih. Tapi kan ini sudah alhamdulillah sama Allah dijauhkan dari orang-orang seperti ini. siapa sih yang pengen ngelihat teman-teman dekat kita berpisah atau apapun itu yang nggak baik gitu ya. Pasti kita juga ikutan sedih. Cuma kan yang tahu dan yang merasakan itu kan Kak Dewi gitu. Jadi aku sebagai adik ya support aja apapun itu keputusannya. Ya seperti tadi aku bilang, yang baik buat dia yang merasakan, yang menurut dia nyaman dia juga yang merasakan. Kalau memang ini sudah keputusannya bulat, ya udah kita sebagai teman-teman di sekelilingnya support dan mendoakan semoga di balik ujian ini semua ada hikmahnya. Saya udah beberapa kali bilang, brother coba deh baik-baik, ngomong yang bagus segala macam. Semuanya kan bisa diselesaikan dengan baik-baik, artinya ya bisa baikan lagi. Kalaupun selesai ya nggak boleh berantem. Yang gue tahu Dewi Persik itu orangnya sangat nerima dan orangnya baik. Yang jujur ya, yang saya tahu dia orang yang sangat baik. Saya kenalnya bukan setahun 2 tahun, 10 tahun aja lebih, mungkin hampir 20 tahun gitu. 20 tahun kali, 21 tahun.
berteman sama Dewi Persik. Jadi saya tahu dia orang yang sangat baik dan open minded gitu. Jadi kalau lu ngomong baik dan lu selesainya juga baik, mungkin kayak mantan suaminya sebelumnya kan jadi teman, jadi sahabat, jadi saudara gitu kan. Dia kan Dewi Persik kan ngasih contohnya kayak gitu. Ya biar seperti itu gitu, nggak usah dengan pertikaian dan lain-lain.